Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberi pesan kepada jajaran pelaksana program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia saat hadiri rapat konsolidasi program MBG di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu. Gizi nasional sebagai penyelenggara. Prabowo berpesan agar mereka untuk bekerja dengan jujur dan tidak melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas. Dalam acara tersebut, Prabowo juga angkat bicara terkait alasan mencopot 3 pimpinan Badan Gizi Nasional. Keputusan tersebut ia ambil setelah menerima berbagai laporan adanya kekurangan, kejanggalan, hingga indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan program. Saat menghadapi keraguan, Prabowo teringat pesan almarhum ayahnya, Sumitro Jojo Hadikusumo, untuk selalu berpihak pada rakyat. Saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi. Orang yang saya percaya. Orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar. Nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas, mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Tapi saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, Prabowo, kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu. Jadi memang sudah berapa saat saya mendapat laporan ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan. Pasca digeledah Kejaksaan Agung, kantor BGN di kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat kini mulai normal. Untuk mengetahui situasi terkini di kantor BGN, kita ikuti laporan Dilami Aulia bersama juru kamera Ade Supriyatna. Dilami, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Grace dan juga pemirsa. Dapat saya laporkan di depan kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Jakarta Pusat ini sudah normal. Artinya tidak seperti hari kemarin, karena di hari kemarin ini ada penggeledahan dari penyidik Kejagung. Nah, kalau untuk sekarang memang aktivitas hilir mudik ini sudah bisa dilakukan. Kemudian juga pegawai dari BGN sudah kembali normal, bisa menjalankan aktivitasnya di dalam gedung perkantoran. Nah, kalau melihat juga Grace dan juga pemirsa, di depan kantor BGN ini banyak sekali ini terkait dengan ucapan terima kasih atau ucapan selamat begitu ya, maksud kami, kepada Kepala BGN yang baru, yakni Nanik, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Nah, kalau misalnya berbicara terkait dengan Badan Gizi Nasional ini, Grace dan juga pemirsa, ini sedang banyak sekali jadi perhatian publik. Bagaimana tidak, karena mantan Kepala BGN Dadan Hindayana ini resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada hari kemarin karena memang terjerat kasus korupsi penyalahgunaan tata kelola MBG di 2025 hingga 2026. Nah, tidak hanya Dadan, ada 2 orang lainnya yang juga jadi tersangka, yakni Sony Sanjaya dan Ludwig Pusung, yang kemudian ini ramai karena bagaimana tidak, Dadan Hindayani dicopot oleh Presiden Prabowo sehari setelah pencopotannya. Kemudian Dadan ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. Nah, kemudian posisi Dadan ini tadi ya, seperti saya sebutkan, sudah diganti oleh Wakil Kepala BGN sebelumnya dan sekarang naik ke Kepala BGN, yakni Nanik SD Yang
pada 2 Juni 2026. Nah, kita harapkan bersama dengan kepemimpinan Nanik atau Kepala Bagian yang baru, MBG ini bisa sukses begitu terselenggara di Indonesia. Karena memang MBG ini cukup menjadi sentimen publik akhir-akhir ini. Dan memang ini juga jadi salah satu bentuk dari pemerintahan ini menanggulangi terkait dengan kasus korupsi yang terjadi. Nah, kita juga tunggu ya bagaimana nantinya proses dari tata kelola atau penyelewengan dana MBG ini dilanjutkan begitu ya. Kita juga akan kawal kasus ini bersama karena ini juga menyangkut proyek strategis nasional dari pemerintah. Sementara demikian, kembali ke Anda, Grace. Terima kasih rekan Delami Aulia dan juru kamera Ade Supriyatna atas laporannya langsung dari kantor BGN Jakarta. Selamat kembali bertugas. Sejak dimulai Januari 2025, pelaksanaan program makan bergizi gratis di bawah kepemimpinan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menemui sederet kontroversi. Mulai dari keracunan massal hingga pembelian barang dan jasa yang dipertanyakan manfaatnya. Pelaksanaan program MBG di bawah kepemimpinan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menemui sederet kontroversi. Salah satunya kasus keracunan yang terjadi pada siswa. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 446 kasus keracunan terjadi dengan total 37.693 orang hingga awal Mei 2026. Kasus keracunan terjadi di 220 kabupaten kota yang tersebar di 36 provinsi. Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR pada November 2025, Dadan mengakui makan bergizi gratis menyumbang 48% dari angka keracunan pangan nasional. Terkait khususnya keracunan pangan di Indonesia, secara umum total kejadian di Indonesia itu sampai hari ini itu ada 441 total kejadian di mana MBG menyumbang 211 kejadian atau kurang lebih 48% dari total keracunan pangan yang ada di Indonesia. Kontroversi lainnya yakni keputusan pemerintah untuk menghentikan sementara operasi 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Penghentian dilakukan berdasarkan beberapa alasan termasuk pengurangan porsi menu MBG yang dilakukan pihak SPPG. Salah satu mitra MBG lain yang dihentikan yakni yang terletak di Batu Jajar. Pemilik dapur MBG Hendrik Irawan viral usai pamer dirinya menerima insentif 6 juta rupiah sehari dari MBG. Usai viral, dapur MBG milik Hendrik pun disidak. Rupanya setelah dicek terdapat kesalahan layout dan pemasangan instalasi pengolahan air limbah di dapur miliknya. Terkini, Dadan membuka peluang pelaksanaan program MBG di Sekolah Indonesia di Jeddah. Wacana tersebut muncul setelah dirinya melakukan kunjungan di sela rangkaian ibadah haji 2026. Menurutnya, antusiasme siswa dan guru terhadap program MBG sangat tinggi. Mereka berharap program yang sudah berjalan di Indonesia dapat dirasakan pula oleh anak-anak diaspora Indonesia di Arab Saudi. Dadan mengungkapkan Arab Saudi berpeluang menjadi lokasi percontohan pertama pelaksanaan MBG di luar negeri. Tercatat lebih dari 1.400 siswa Indonesia di Jeddah dan Mekah yang berpotensi menjadi penerima manfaat.